Oke, selamat malam semua. Sebelumnya perkenalkan, saya William Tamba dari Geografi Istanbul 2020. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan jauh. Oke, untuk video selanjutnya harap disimak. Yang pertama, definisi penginderaan jauh menurut para ahli. Pertama itu menurut Lillesen dan Kiefer. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Yang kedua itu menurut Colwell. Penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra. Oke, dan yang ketiga itu menurut Duran. Penginderaan jauh yaitu penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Berikutnya definisi secara umum. Dikatakan penginderaan jauh atau disingkat dengan inderaja adalah pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut, atau pengukuran atau akuisisi data dari sebuah objek atau fenomena oleh sebuah alat dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, contoh di pesawat luar angkasa, satelit, kapal, atau yang lain-lain. Oke, untuk selanjutnya ada fungsi penginderaan jauh. Yang pertama, fungsinya untuk mendata dan mengamati berbagai macam tipe vegetasi dan juga statusnya. Yang kedua, untuk memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian dalam hal manajemen perancangan dan persiapan lahan. Yang ketiga, yaitu survei tanah untuk memperoleh data kandungan mineral dan minyak bumi. Dan yang keempat, pengamatan dan perencanaan sumber air dan eksplorasi sumber air tanah. Dan yang kelima, informasi geografi. Yang keenam, membantu membuat peta, perubahan peta, dan pembuatan peta tematik. Dan yang terakhir, mengetahui kondisi cuaca, pemetaan lahan, pertanian, dan bencana alam. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada jenis-jenis penginderaan jauh. Yang pertama, berdasarkan sumber energinya, yaitu matahari. Yang kedua, berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik, penginderaan gelombang mikro, penginderaan optikal, penginderaan suhu panas atau termal. Selanjutnya ada komponen penginderaan jauh. Yang pertama itu ada sumber tenaga, yang kedua atmosfer, yang ketiga interaksi tenaga dengan objek, yang keempat sensor, yang kelima perolehan data, dan yang terakhir penggunaan data. Oke, untuk selanjutnya ada sistem penginderaan jauh. Yang pertama sistem pasif. Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan pancaran cahaya hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Citra mudah pengenalannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Kelemahan penginderaan jauh sistem ini adalah resolusi spasialnya semakin kasar karena panjang gelombangnya semakin besar. Kedua itu ada sistem aktif. Penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Pada umumnya sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Yang selanjutnya itu dalam proses penginderaan jarak jauh menghasilkan output yang disebut citra. Yang pertama, citra dibagi dua. Yang pertama itu ada citra foto, gambaran objek dari hasil pemotretan udara yang biasanya menggunakan pesawat udara. Yang kedua, foto non citra. Foto non citra ini merupakan gambar yang diambil menggunakan sensor yang terdapat di satelit. Oke, itu saja hasil pembelajaran atau presentasi tentang sistem penginderaan jauh dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.